Engkau selalu menjaga, memelihara kami. Kami boleh ada di hari yang baru dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena berkat kasih karunia-Mu yang kami hargakan untuk berterima kasih. Terima kasih buat udara yang segar. Terima kasih buat nafas. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Ini semua karena pemberian dengan cuma-cuma yang kami hargakan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Jemaat yang ada di rumah kami, yang ada di sini, di mana-mana kami berada untuk datang berbakti, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami siap dengan tubuh jiwa kami. Kami mau agungkan Engkau, kami mau tinggikan Engkau, karena Engkau baik, Engkau layak disanjungkan, Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami merasakan suasana surga turun di tengah-tengah kami. Lewat puji-pujian kami rasakan hadirat-Mu turun di tengah kami. Haleluya. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Kami siap untuk berbakti, memuji, menyembah-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini. Kita nyanyikan. Ada gerakan roh Allah di sini. Saudara percaya ada gerakan roh Allah di tengah-tengah kita? Amin. Haleluya. Ada gerakan roh Allah. Hallelujah.
pada Tuhan. Amin saudara. Dialah Tuhan kita, Dia Raja kita, Dia Juru Selamat saudara dan saya. Sebab itu biarlah kita merasakan suasana surga turun di tengah-tengah kita. Kita rindu supaya dunia ini boleh merasakan lawatan Roh Kudus. Kita mempunyai belas, kita mempunyai satu tekad. Ada janji Tuhan yang Tuhan mau berikan, yang Tuhan mau curahkan buat saudara dan saya. Betapa besar arti kuasa Roh Kudus kalau bekerja di saudara. Amin saudara. Dia menjadi kekuatan penghibur, penolong buat saudara dan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sama-sama lagi kita menyanyikan. Kita menyanyikan. Kau
firman Allah. Biar Allah Roh Kudus bekerja, terus bekerja, mengalir aliran kuasa dari sorga, menjamah setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah, di mana-mana. Waktu kami mau mendengarkan firman Allah, ada berkat, ada sesuatu yang kami akan terima. Aliran firman Allah yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Berapa menyertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman Allah. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Allah. Kami hargakan untuk duduk diam, menghayati, mendengar, dan juga kami melakukan supaya hidup kami diberkati. Inilah doa kami. Ada kuasa yang tidak disenangkan mendengar firman Allah. Kami sehati berdoa, kami pergi dalam nama Yesus. Tuhan Tuhan, biarlah kuasa melingkupi kami. Waktu kami mendengar firman Allah, ada berkat sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami, yang dunia tidak dapat berikan. Tetapi dari firman Allah, dengan urang kuasa Roh Kudus ada berkat, ada sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami. Kami sambut firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 24 Mei 20 tahun 2020 kita akan memperingati lagi tentang tuangan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Tuhan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan Roh Kudus masih tetap bekerja sampai pada hari ini. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 adalah pengalaman dari Rasul Yohanes pada waktu di Pulau Patmos. Dia dengar suara minta supaya dia naik masuk ke surga untuk melihat dan untuk dapat melihat apa yang akan ditunjukkan kepadanya. Jadi rohnya minta naik ke surga untuk melihat hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam Yohanes dalam Wahyu pasal yang kedua, pasal ke-6, kita melihat apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu. Wahyu pasal 6 ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai. Di dalam pasal 4 ayat yang kedua, segera aku dikuasai roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri sorga, dan takhta itu duduklah di takhta itu duduk seorang. Nah, di sini di Wahyu pasal 6 ayat 1, maka aku melihat, dia melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju
sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kekasih dalam Tuhan, busur berbicara anak panah, yaitu firman Allah. Kuda putih tambah penunggangnya bicara gereja yang penuh dengan Roh Kudus bersama-sama dengan Yesus Kristus, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kemenangan rohani yaitu penginjilan yang disertai dengan Roh Kudus, kebangunan rohani yang akhir zaman ini akan disertai dengan Roh Kudus yang berjalan terus dan tidak ada yang dapat menahannya. Penginjilan yang akhir zaman ini berjalan dengan hebat di bawah pengurapan kuasa Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan pesan-pesan daripada Tuhan. Dalam Makkub pasal 6 ini kita lihat pertama-tama kalimat terakhir dibuka itu adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus pertama dicurahkan di kamar loteng di Yerusalem pada waktu Yesus naik ke surga. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia mempersiapkan murid-muridnya agar supaya mereka tetap kuat untuk menghadapi penginjilan. Penginjilan pada waktu sesudah ketuangan Roh Kudus yang pertama kali di kamar loteng di Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 kita melihat di sana. Kisah Rasul pasal yang kedua, ketuangan Roh Kudus ketika tiba hari Pentakosta. Jadi pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari kemudian dia naik ke surga. 10 hari kemudian, jadi hari ke-50, datanglah ketuangan Roh Kudus ketika murid-murid yang sedang berdoa di kamar loteng. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, lidahnya seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara sekalian, mereka penuh dengan Roh Kudus setelah mereka menanti 10 hari. Itulah sebabnya gereja kita, Gereja Pantekosta di Indonesia, mengadakan doa untuk kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari. Saudara sekalian, di dalam Lukas pasal 24 dikatakan ayat 46, atau saya mulai dari ayat 44. Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ditulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan dalam kitab Nabi-Nabi dan Mazmur 4 ayat 45. Maka ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi untuk mengerti kitab suci, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya dia dapat membuka pikiran kita, supaya kita dapat mengerti akan firman Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Firman Tuhan itu harus disampaikan kepada
Dia mulai start dari Yerusalem. Dia akan keliling dunia ini. Dan Tuhan memerlukan pekerja-pekerja untuk menyampaikan berita keselamatan ini. Dalam ayat yang ke-48 daripada Lukas pasal 24, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pemberita Injil, harus kamu adalah saksi secara pengalaman dengan Tuhan Yesus, pengalaman dengan Tuhan Yesus, pengalaman bagaimana dipenuhkannya Roh Kudus, sehingga kita dapat mengerti akan firman Tuhan dan kita dapat menyampaikan kepada seluruh bangsa tentang penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna di atas sampai di atas kayu salib. Ayat 29 dari Lukas pasal 24. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Saudara lihat dari ayat ini, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, harus menunggu di Yerusalem sampai dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang Maha Tinggi. Itu berarti kita harus tekun berhubungan dengan Tuhan Yesus, terus kita tekun, ada kemauan untuk menjadi hamba Tuhan, harus tekun menunggu sampai dilengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Itulah yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua. Tiba-tiba dan ketika hari pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Haleluya, saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Janji Tuhan digenapi, mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus bukan diajarkan oleh manusia, tapi Roh Kudus yang masuk ke dalam kita, yang akan berbicara, berkata-kata apa yang Roh Kudus mau kita katakan. Bukan ikut orang, kata ini, kata itu, begini, begitu. Tidak. Harus menunggu dengan taat di bawah kaki Tuhan. Berdoa selama 10 hari, menunggu pencurahan Roh Kudus. Kalau engkau sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, engkau akan dipakai Tuhan untuk menginjil untuk seluruh bangsa. Di mana seperti saya baca ulang sekali lagi, seperti yang ada di dalam Lukas pasal 24 ini dikatakan ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Untuk apa? Dikatakan untuk menjadi saksi daripada Tuhan. Beritakan tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, telah berlaku pengampunan dosa. Siapa yang percaya pada Yesus dia akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Harus disampaikan kepada segala bangsa saudara, seluruh dunia ini, mulai dari Yerusalem. Harus menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada seluruh bangsa. Itulah petualangan Roh Kudus yang pertama yang terjadi di kamar Rote setelah Yesus naik ke surga.
2000 tahun lebih yang lalu. Kemudian saudara di abad yang ke-20, di tahun 1901 terjadilah ketuangan Roh Kudus yang kedua kali yang terjadi di Azusa Street, Amerika Serikat dan beberapa kota lainnya, di mana mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu yang terjadi di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, digenapi di Azusa Street, Amerika Serikat tahun 1901 abad ke-20 ini untuk menginjil dan untuk sampai membawa gereja dalam kesempurnaan. Roh Kudus yang kedua kali ini dicurahkan adalah untuk menghadapi apa yang ada di akhir zaman ini. Kita sudah membaca tadi bahwa kuda putih itu dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dia tidak berhenti dengan kekuatan apapun juga, dia dapat menahan kuasa Roh Kudus. Dia akan berjalan terus, busur, bicara anak panah, lambang dari firman Allah yang disampaikan kepada dunia ini. Firman Allah itu berisi tentang kelahiran, tentang kematian, penguburan, kebangkitan, dan kedatangan daripada Tuhan Yesus. Kuda putih berbicara penunggangnya, yaitu gereja yang penuh Roh Kudus bersama-sama dengan Yesus, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi untuk merebut jiwa-jiwa supaya bisa datang kepada Tuhan. Itu berarti ada kebangunan rohani yang luar biasa yang akan terjadi di akhir zaman ini, yang disertai dengan kuasa Roh Kudus yang berjalan terus. Tidak ada yang dapat menahannya. Dia maju terus untuk merebut kemenangan, merebut jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari kita mempunyai kerinduan untuk mengerti akan firman Tuhan. Kita tunggu di bawah kaki Tuhan, minta kuasa Roh Kudus dan untuk penuhi kita dan membuka pikiran kita mengerti hati Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk memenangkan dunia ini, jiwa-jiwa ini, supaya mereka jangan binasa tapi dapat beroleh hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Roh Kudus yang pertama yang dikerjakan di dalam meterai ini berbicara kuda putih. Putih bicara kesucian, kekudusan. Jadi seorang hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, gereja Tuhan, sidang jemaat harus hidup dalam kesucian, saudara. Mempersiapkan diri dengan baik, menyongsong hari Tuhan yang tidak lama lagi akan datang. Minta penyertaan Roh Kudus dalam dunia yang gelap ini. Roh Kudus memimpin kita, saudara, agar supaya kita jangan tersesat di tengah dunia ini. Kuda yang kedua dalam Roma, ada dalam Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4 berbicara kuda merah. Merah berarti darah, seperti darah. Berbicara ada peperangan di dunia ini. Peperangan yang di zaman ini semakin hari semakin hebat, frekuensinya dan intensitasnya makin tinggi sampai datang antikris di atas dunia ini. Peperangan berjalan terus, tidak henti-hentinya. Peperangan berawal dari Kain dan Habel. Peperangan terjadi karena penyembahan. Habel mempersembahkan korban yang ada darah. Kain mempersembahkan korban tumbuh-tumbuhan. Sana terjadi peperangan kakak beradik. Karena yang menyembahkan tanam-tanaman tidak mau terima
tidak mau melakukan penyembahan secara mengorbankan binatang, ada darah. Terjadi peperangan. Nah, dari sana peperangan terus menerus sampai pada datangnya Antikristus. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan pada Wahyu 6 ayat 1 dan 2 untuk menguatkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, menghadapi kuda merah peperangan. Yang berikutnya, kuda yang ketiga dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 6 bicara kuda hitam. Hitam berbicara tentang kelaparan. Ada kelaparan yang besar di dunia ini, di mana dikatakan bahwa ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Kuda bicara kekuatan. Ada kekuatan yang berwarna hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah tempat makhluk itu, dan berkata, secupak gandum sedinar harganya, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini saudara berbicara peperangan, bicara kelaparan. Orang mati kelaparan. Di akhir zaman ini akan diserang dengan kelaparan. Maaf saudara. Sekarang saja saudara, baru corona yang datang. Kita sudah tinggal di dalam rumah-rumah. Tidak boleh berada aktivitas. Tidak ada yang bekerja. Kalau tidak bekerja, saudara tahu, nggak ada uang. Nah, kalau juga pabrik-pabrik juga tidak bekerja, tidak ada yang bisa makan. Tadi kalau tidak bekerja, tidak ada makan. Kalau dia berkepanjangan di corona ini, bisa terjadi kelaparan, saudara. Tidak kelaparan. Kalau ada kelaparan, ada penyakit peperangan. Nah, ini corona ini memberi peringatan bagi kita semua. Bakal sampai kuda hitam ini sudah dibuka di meterai yang ketiga ini. Sudah lihat secupak gandum sedinar saja harganya. Itu makanan orang yang berduit. Tetapi selanjutnya dikatakan dan 3 cupak jelai itu makanan orang miskin. Sedinar. Secupak 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusak minyak dan anggur. Minyak bicara kuasa Roh Kudus, anggur bicara firman Tuhan. Jangan rusakkan firman Allah dan Roh Kudus. Artinya di saat-saat kita menghadapi akhir zaman ini, mari kita semakin mengerti firman Tuhan dan semakin kita dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kita dapat bertahan dalam keadaan apapun juga. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bertahan itu layakkan selamat. Orang yang bertahan di dalam Yesus Kristus, di dalam kebenaran, dia yang selamat. Saudara sekalian, meterai yang keempat dibuka. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Kalau itu dibuka saudara, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Jadi orang yang menunggangi kuda yang abu-abu ini bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikuti dia. Jadi dia berjalan, orang mati semua. Orang mati. Dia lewat, ada mati. Dia lewat, ada yang mati. Saudara sekalian, kematian
begitu hebat. Kerajaan maut mengikuti dia, dan kepada mereka diberikan kuasa ke seperempat dari bumi untuk membunuh, dan dengan pedang, dan dengan kelaparan, dengan sampah, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara lihat peninggalnya berbicara maut, yaitu neraka, kematian, dan kerajaan maut mengikuti dia. Jadi asal ini kuda abu-abu yang ditenggang oleh maut lewat, ada yang mati, ada yang mati, ada yang mati, ada yang mati karena pedang, ada yang mati karena kelaparan, dan ada yang mati karena sampar, penyakit sampar merajalela di akhir zaman. Kita lihat ini baru latihan bagi kita ini corona ini. Ini corona itu seluruh dunia. Dia lewat, penyakit, orang mati, tiba-tiba orang jatuh. Saudara, itu sampar itu. Artinya dia menyebar begitu hebat dan membawa kematian. Saudara sekalian, dia akan datang lagi binatang-binatang buas, dia akan menyerang manusia karena tidak ada makanan lagi, dia makan manusia. Nah, saudara sekalian, kemudian kita akan melihat daripada Matius yang kelima ayat 9 sampai 11 berbicara tentang, bukan lagi bicara tentang kuda, bicara kekuatan perang, kekuatan kelaparan, kekuatan penyakit, bukan lagi bicara kekuatan penyakit. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11 bicara tentang mati sakit. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring kepadanya, betapa lama lagi ya penguasa yang kudus dapat dan benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami pada mereka yang diam di bumi. Orang yang mati sakit begitu banyak di Timur Tengah, waktu peperangan ISIS merajalela, begitu banyak demonstrasikan orang dipotong. Nah, itu menurut cerita yang saya baca di laporan, itu sebagian besar orang Kristen yang dipotong-potong itu karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, kekasih dalam Tuhan. Kita sedang berada di suasana seperti itu, di mana orang mati sakit karena mempertahankan iman. Mari kita bersungguh-sungguh dalam Tuhan, agar supaya apapun yang datang, saudara, oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita dimampukan untuk menghadapi segala macam kesulitan yang akan muncul ini. Lalu dikatakan, saudara sekalian, pada mereka masing-masing diberi selai jubah putih, dan mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, masih ada waktu sedikit lagi katanya, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi akhir zaman ini orang mati sakit, dia bilang kawan-kawan pelayan itu hamba-hamba Tuhan. Itu hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara mereka itu jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang akhir zaman akan berhadapan dengan yang disebut orang-orang yang anti Tuhan. Dan mereka akan membunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ini yang disebut mati sakit. Mati sakit artinya orang yang mempertahankan iman kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Oleh karena itu kita mesti banyak baca firman Tuhan, membawa kekuatan bagi kita. Kita minta kuasa Roh Kudus supaya kalau dia datang,
Dia akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kalau betul kita harus mati syahid, biar kita masih mati syahid. Alkitab berkata, orang yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Kenapa? Karena dia menyangkal Yesus. Tapi orang yang kehilangan nyawanya karena aku, kata firman Tuhan, dia akan memperolehnya kembali. Kapan? Waktu Yesus datang kedua kali. Orang-orang yang mati sakit ini, mereka dibangkitkan pada waktu Yesus datang kembali. Oleh karena itu kita perlu firman Tuhan dan Roh Kudus di akhir zaman ini, agar supaya kita kuat menghadapi tantangan-tantangan yang makin hari makin hebat. Meterai ke-6 berbicara tentang gempa bumi yang besar. Kita sedang menunggu, kita sedang berjalan terus pada akhir dari meterai ke-6 akan dicurahkan Roh Kudus 2 kali ganda. Untuk apa, saudara? Untuk memimpin gereja sempurna dan akan menikah dengan gereja dengan anak domba Allah di meterai yang ke-7. Saudara sekalian, kiranya kita di akhir ini memperhatikan hidup kita. Di dalam Efesus pasal yang ke-15, Efesus pasal yang ke-15, Efesus pasal yang ke-15, saya katakan Efesus pasal yang ke-5, maaf saudara, Efesus yang pasal yang ke-5, dia katakan, Efesus pasal yang ke-5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup di akhir zaman ini, di mana begitu banyak tantangan, kuda merah, kuda hitam, kuda abu-abu, mati sakit dan gempa bumi yang besar akan datang. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Mari kita di hari-hari ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, agar supaya pada waktu datangnya penggenapan dari meterai ini, kita dikuatkan oleh Tuhan bersama dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh bertahan sampai pada waktu Yesus datang kembali. Kita dapati orang yang setia, orang yang setia di dalam Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22, dia katakan ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita akan menyanyi Peganglah Roh Kudus. Amen.
di mana kami beribadah di rumah-rumah masing-masing karena belum boleh beribadah di gereja karena ada penyakit corona merajalela di luar. Tuhan, tapi firman Tuhan bisa sampai ke rumah-rumah jemaat. Biarlah Tuhan Engkau melawatkan jemaat-jemaat GPD Cisarua di rumah-rumah mereka masing-masing. Jamah mereka Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menghadapi tantangan dunia ini, di mana frekuensinya dan intensitasnya makin hari makin hebat, baik bicara peperangan, baik bicara tentang kelaparan, baik bicara tentang penyakit-penyakit sampar, bicara tentang mati syahid, akan makin menjadi-jadi akhir zaman ini. Mari Tuhan Engkau tolong kuatkan gereja-Mu, hiburkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuatkan mereka semua biar mereka tetap bertahan apapun juga yang terjadi di dunia ini. Kita mempunyai pegangan yang teguh, sekali Yesus tetap Yesus. Karena kami mengerti dari firman-Mu, siapa yang bertahan sampai akhir, mereka yang akan selamat. Tuhan, biarlah Engkau tolong kami menghadapi hari-hari di hadapan kami. Sebagaimana firman-Mu katakan, orang yang mempertahankan jiwanya, dia akan kehilangan jiwanya. Tapi orang yang kehilangan jiwanya karena bertahan di dalam Yesus Kristus, dia akan memperoleh kembali pada waktu Yesus datang kedua kali. Kuatkan kami Tuhan di hari-hari ini, biarlah kami tetap setia kepadamu. Sekalipun kami tidak di dalam gereja, masih dalam rumah-rumah, tapi kami tahu Tuhan Engkau ada di mana saja. Tidak terbatas tempat, di mana ada 2-3 orang berkumpul dan berbicara tentang firman Tuhan, Engkau ada di sana. Oleh karena itu, kami sebagai hamba Tuhan sangat percaya bahwa Engkau juga ada di rumah-rumah dari jemaat Indonesia Cisarua, di rumah-rumah masing-masing, bahkan pada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau juga ada di sana Tuhan, memberikan penghiburan dan kekuatan di akhir ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa corona ini akan berlalu oleh kekuatan-Mu. Karena corona ini Tuhan, tidak ada manusia dapat Tuhan melawan dia. Hanya Engkau yang dapat menghentikan penyebarannya, dan hanya Engkau yang dapat melenyapkan di atas bumi ini. Kalau dia sudah dilenyapkan ya Tuhan oleh kuasa darah Tuhan yang membungkus kami umat Tuhan, sehingga pada waktunya nanti, pada waktu Engkau hancurkan kuasa dari corona ini, Engkau lenyapkan, akan terbuka lagi kesempatan buat kami untuk beribadah di gereja, dan juga orang-orang bekerja dan orang ke sekolah, dan semua aktivitas akan terbuka kembali. Dan Tuhan, peristiwa ini akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan, karena mereka mengetahui bahwa sampar itu sangat berbahaya, di mana sampar itu maut yang mengendalikan Tuhan, penyakit itu, dan ada Tuhan kerajaan maut mengikutinya. Setiap kali sampar lewat, ada yang mati. Tetapi Tuhan, orang yang dalam perlindungan Tuhan selalu dalam perlindungan, karena Engkau tidak membiarkan orang yang percaya menjadi binasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah Engkau kuatkan kami di hari-hari ini. Penuhkan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukakan pikiran kami untuk dapat mengerti firman-Mu, agar supaya kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu dan dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Lindungi kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari penyakit-penyakit, jauhkan dari orang jahat, jauhkan dari corona Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk Tuhan, pemerintah. Mari Engkau berkati Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden. Tuhan, Engkau berkati kedua pemimpin kami ini. Taruhkan pada mereka hikmat, keberanian, dan kesanggupan kemampuan untuk mengarahkan bangsa Indonesia untuk maju dan maju terus, untuk membangun, dan untuk Tuhan membangun segala hal termasuk mental kami Tuhan, dan juga Tuhan untuk mengikis habis akan korupsi-korupsi yang membuat sengsara orang banyak Tuhan.
Dan kiranya Tuhan Engkau jauhkan pejabat-pejabat dari korupsi. Lindungi mereka, berkati mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang memajukan bangsa kami, supaya kami bisa hidup rukun dan damai. Dan Tuhan, kami boleh Tuhan hidup adil dan makmur di masa-masa yang berjalan ini. Engkau yang dipuji dibesarkan. Jaga presiden kami Tuhan, karena ada banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Tapi kami percaya orang yang Engkau pilih jadi pemimpin, dia akan jaga pelihara agar supaya Tuhan rencana pembangunan akan berjalan terus bagi kemuliaan nama Tuhan. Pembangunan juga ibu kota yang baru di Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik. Berkatilah pemerintah kami, pejabat kabinet tingkat tinggi sampai yang terendah. Berkati juga tentara kami Tuhan, angkatan bersenjata Engkau berkati, polisi juga Engkau berkati. Mereka mengayomi kami bangsa Indonesia. Biarlah Engkau yang dipuji dibesarkan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati Tuhan akan saudara-saudara kami semua. Berkatilah Tuhan semua orang yang berharap padamu, baik jemaat, keluarga kami, siapapun yang berharap padamu. Kau jaga dan pelihara dan berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni segala dosa kami, dan biarlah Engkau dipuji dan dibesarkan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dan sekarang saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, di rumah mendengarkan firman Tuhan ini, mari siapkan diri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi, dan akan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami, dalam persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, menyertai kita semua, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan semua berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua yang mendengar berkata amin. Haleluya. Tuhan memberkati.